Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mairani Sandini, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas FM 18C. Di sini saya masih menjelaskan tentang praktikum kimia farmasi analisis kualitatif. Di video kali ini yang akan dijelaskan yaitu tentang modul 3, identifikasi alkaloid. Alkaloid merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman yang mempunyai sifat alkali. Alkaloid dalam kimia adalah senyawa organik siklik yang mengandung unsur nitrogen. Alkaloid sebagai basanya tidak larut dalam air, tetapi sebagai garamnya larut baik dalam air. Umumnya alkaloid terasa pahit, larutannya dalam asam klorida dengan reaksi Mayer atau reaksi raksa 2 kalium iodida membentuk endapan kuning. Dan dengan reaksi Bichardat atau larutan iodium akan membentuk endapan coklat. Keberadaan unsur nitrogen dalam senyawa semua alkaloid sehingga identifikasi keberadaan unsur nitrogen tersebut pada uji unsur atau uji pendahuluan merupakan pengarah awal untuk mengidentifikasi pemastian senyawa golongan alkaloid. Pada percobaan ini dilakukan reaksi identifikasi terhadap senyawa nitrogen yang merupakan alkaloida alam dan senyawa nitrogen yang dapat tergolong pada sulfonamida, antihistamin, dan lain-lain yang dianalisis sendiri. Sifat-sifat alkaloid. Yang pertama, mempunyai ikatan nitrogen. Dapat berupa amin primer, sekunder, atau tersier, baik alkatis, aromatis, atau heterosiklis. Yang kedua, dalam bentuk basa umumnya sukar larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Yang ketiga, dengan asam-asam umumnya dapat bereaksi membentuk garam yang larut dalam air. Penggolongan alkaloida sangat sukar dilakukan, umumnya dibedakan atas. Yang pertama, ada alkaloida alam. Yang kedua, alkaloida sintesis atau semi-sintesis. Alkaloida alam terdiri dari yang pertama alkaloida opium, misalnya morfin. Yang kedua alkaloida solanase, misalnya atropin. Yang ketiga alkaloida kina, misalnya kinin. Yang keempat alkaloida dari radix rauwolfia, misalnya reserpin. Yang kelima alkaloida turunan santin, misalnya kofein. Yang keenam alkaloida dari semen strychni, misalnya strychnine. Selanjutnya, alkaloida sintesis atau semi-sintesis antara lain. Yang pertama, turunan pirozolon, misalnya antipirin. Yang kedua, turunan aminobenzoat, misalnya benzokain. Yang ketiga, turunan akridin, misalnya aterbin. Yang keempat, senyawa amin alfatis dengan inti aromatis, misalnya amfetamin. Yang kelima, turunan pirozolidindion, misalnya fenilbutazon. Adapun pembagian alkaloida berdasarkan rumus kimia atau struktur intinya. Yang pertama ada turunan piridin, misalnya nikotin, turunan tropan, misalnya atropin, turunan kinolin, misalnya kinin, turunan isokinolin, misalnya papaverin, turunan santin, misalnya kofein, turunan fenantrena, misalnya morfin, dan yang terakhir turunan virazolon, misalnya piramidon. Selanjutnya ada reaksi-reaksi umum untuk alkaloida atau senyawa nitrogen. Yang pertama, reaksi pengendapan atau reaksi kristal. Pada reaksi ini,
Alkaloida akan menghasilkan endapan, umumnya berupa kristal, jika direaksikan dengan reaksi-reaksi pengendap tertentu. Yang kedua, ada reaksi warna. Reaksi warna untuk alkaloida umumnya didasarkan pada gugus fungsional yang terdapat pada senyawa tersebut. Selanjutnya ada contoh identifikasi pada obat golongan alkaloid. Nah, di sini saya mengambil contoh obat yaitu kodein. Kodein ini berupa serbuk berbentuk kristal rasa pahit dalam bentuk garam asam klorida dan garam fosfat. Larut di dalam air dingin dan panas, sukar larut di dalam etanol. Cara identifikasinya yaitu ke dalam 5 mg zat ditambahkan 5,0 ml asam sulfat dan 1 tetes besi 3 klorida 10%. Kemudian campuran ini dipanaskan hingga terbentuk warna hijau yang berubah menjadi biru. Kemudian lama-lama menjadi biru ungu. Setelah larutan dingin, ditambahkan 2 tetes asam nitrat, warna biru ungu akan berubah menjadi warna merah. Sekian yang dapat saya jelaskan di modul 3 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.